وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. وبعد إخواني وأخواتي في الدين عزكم الله. Bapak-bapak, ibu, saudara-saudari sekalian, jamaah salat subuh Masjid Al-Furqan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia Allah sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini, dan mudah-mudahan apa yang kita bicarakan di tempat yang mulia ini akan menjadi tambahan ilmu buat diri kita, yang mana ilmu tersebut yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika seseorang itu mendapatkan ilmu adalah kita semakin takut, semakin tunduk, dan semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan semua tujuan itu bisa kita capai, amin ya rabbal alamin. Ikhwani wa akhwati fi din azakumullah, kita akan lanjutkan kajian kita terhadap buku atau kitab Minhajul Muslim, dan kita telah masuk pasal ke-10 dari kitab ini. Judul pasal yang ke-10 adalah Al-Imanu bil Yaumil Akhir, iman kepada hari akhir, iman kepada hari kiamat. Iman kepada hari kiamat atau hari akhir ini banyak sekali disebutkan di dalam Al-Quran. Artinya Allah Subhanahu wa ta'ala itu menyebutkan tentang kiamat ini begitu banyak di dalam Al-Quran. Bahkan bukan hanya banyak dengan nama kiamat, tetapi kiamat itu diberikan nama oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan berbagai macam nama. Dan sesuatu ketika namanya itu banyak, itu menunjukkan sesuatu yang utama. Artinya ketika kiamat itu dibahas oleh Allah dengan berbagai macam nama, maka ini menunjukkan bahwasanya ini adalah perkara yang utama untuk diperhatikan. Kita tahu Allah mengenalkan kiamat kepada kita itu bukan cuma dengan kiamat, tapi Allah mengenalkan kita dengan as-sakhah. Wa idza ja'atis sakhah, ketika datang suara yang memekakkan telinga. Allah juga menyebut kiamat itu dengan al-qari'ah. Apa itu al-qari'ah? Al-qari'ah itu kalau secara bahasa ketukan, seperti itu, tapi ketukan yang sangat keras. Allah juga menyebut kiamat itu dengan al-waqi'ah. Allah juga menyebut kiamat itu dengan al-zalzalah. Zalzalah itu goncangan, tapi goncangan model zalzalah itu kalau dia hendak melipat tapih misalnya, terus dia ngapain? Dikibas ya. Goncangnya itu goncang dalam keadaan dikibas, itu zalzalah. Dan macam-macam lagi bentuk yang disebutkan atau nama yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan kiamat. Dan ini menunjukkan bahwasanya ini adalah sesuatu yang penting untuk diperhatikan. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika pertama kali beliau berdakwah, yang jadi titik permasalahan, pertengkaran, perdebatan antara Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan orang-orang Quraisy adalah masalah hari kiamat. Nabi Allah Subhanahu wa taala itu kalau menyebutkan untuk beriman kepada orang-orang Yahudi, orang-orang Yahudi itu di orang-orang ahli kitab Yahudi dan Nasrani itu disuruh beriman kepada Allah dan kepada Rasulnya, kepada Rasul yang mereka itu diutamakan. Kenapa kok Yahudi kepada Rasul? Karena Yahudi percaya dengan kiamat. Orang Yahudi mengatakan la tamassalan naru illa ayyaman ma'dudah. Kami tidak akan disentuh oleh api neraka kecuali sebentar saja. Mereka percaya dengan kiamat. Tapi orang-orang musyrikin Quraisy, mereka tidak percaya dengan yang namanya kiamat. Makanya itu jadi titik tengkar, titik perdebatan yang sangat kuat antara Nabi SAW dengan orang-orang Quraisy. Makanya khitab atau ayat yang ditujukan kepada orang Quraisy untuk beriman, selalu Allah mengatakan fa'aminu billahi wal yaumil akhir. Selalu seperti itu. Ini ayat berarti ditujukan kepada orang-orang Quraisy. Kalau ditujukan kepada Yahudi, Yahudi sudah percaya dengan yaumul akhir. Bahkan
begitu kerasnya perselisihan antara Nabi SAW dengan orang-orang Quraisy perkara hari kiamat ini. Suatu hari datang orang bernama Al-As bin Wa'il. Al-As bin Wa'il ini bapaknya Amr bin As radhiyallahu anhu. Dia datang kepada Nabi SAW dengan membawa sebuah tulang. Lalu kemudian di hadapan Nabi SAW tulang ini kemudian dihancurkan. Lalu dia mengatakan, ya Muhammad SAW, apakah engkau mengira bahwasanya ketika kami sudah menjadi tulang seperti ini dan hancur seperti ini, kata dia, maka Allah akan mengembalikan kita lagi dalam wujud yang, atau Allah akan membangkitkan kita lagi. Maka Nabi SAW mengatakan, na'am yumituka Allahu thumma yuhyika thumma yudkhiluka jahannam. Benar kata Nabi, Allah lah yang mematikan kamu, lalu Allah akan menghidupkan kamu, dan Allah kemudian akan membangkitkan kamu dan memasukkan kamu ke dalam api neraka jahanam, kata Rasulullah SAW. Artinya ini perkara kiamat, ini perkara yang banyak sekali dibahas di dalam Al-Quran. Apa tujuan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Agar manusia itu bersiap untuk menghadapi kiamat, agar manusia itu punya bekal bagi diri mereka ini untuk menghadapi hari tersebut. Hari di mana dikatakan Allah, yauma yafirrul mar'u min akhihi, orang akan lari dari saudaranya, wa ummihi wa abihi, dan dari bapaknya dan dari ibunya dan dari bapaknya akan lari. Ibu bapak kita yang hari ini kita muliakan, yang kita sayangi, yang kita pedulikan, akan kita tinggalkan. Kita tidak akan peduli lagi dengan mereka. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Orang semua akan sibuk dengan apa yang menjadi urusan mereka sendiri. Nah, itu hari tersebut yang disebut dengan hari kiamat. Makanya orang Badui ketika datang kepada Nabi, dia bertanya, ya Rasulullah, mata sa'ah? Wahai Nabi, kapan kiamat itu datang? Nabi tidak mengatakan kiamat itu datang kalau begini, kiamat itu datang kalau begini. Tidak, Nabi tidak mengatakan seperti itu. Tapi kata Nabi SAW, wa ma a'dadta laha, apa yang sudah kamu siapkan untuk hari kiamat? Ada apa kamu tanya-tanya hari kiamat? Apa yang sudah kamu siapkan untuk hari kiamat? Kata Nabi SAW. Maka itu menunjukkan pada kita bahwasanya yang namanya hari kiamat ketika disebutkan oleh Allah, tujuannya adalah agar diri kita ini mempunyai persiapan yang baik, agar kita menjadi orang-orang yang beruntung, tidak menjadi orang-orang yang menyesal ketika hari tersebut telah datang. Karena nanti Allah mengabarkan banyak orang yang akan menyesal ketika hari kiamat itu telah datang. Ini sebagai mukadimah. Lalu kemudian Syekh Abu Bakar Al-Jazairi menuliskan dalam kitabnya ini, yu'minul muslimu bi anna li hadhihi al-hayati ad-dunya sa'atan akhiratan tantahi fiha. Seorang mukmin, seorang muslim itu pasti beriman bahwasanya kehidupan dunia ini akan ada waktu mereka ini berhenti. Waktu selesainya kehidupan dunia ini akan ada. Itu jadi keimanan kita. Sebagai bukti saja bahwasanya waktu kehidupan di dunia ini ada berhentinya, ada waktunya kita untuk apa? Mati. Kalau mati kan sudah selesai. Kita tidak bisa lagi makan nasi rawon, tidak bisa lagi makan buburnya Al-Furqan. Kenapa? Sudah mati. Dan itu kata Syekh Abu Bakar, sa'atan akhiratan yantahi fiha. Orang akan selesai di dalam kehidupan di dunianya ini. Wa yauman akhiran laisa ba'dahu min yaum. Dan hari akhir itu hari sudah tidak ada lagi. Kenapa dikatakan hari sudah tidak ada lagi? Kita menghitung hari ini pakai apa? Hitungan hari ini pakai apa? Kita tahu, oh ini hari siang, ini malam. Pakai bulan dan bintang. Wasyamsu wal qamaru bihusban. Matahari dan bulan itu sebagai hitungan untuk hitungan hari-hari. Terus kalau hari kiamat itu matahari lawan bulannya kemana? Dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalkulator kita dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pian mau ngitung pakai apa? Tidak ada lagi. Hari sudah selesai. Dan ini menunjukkan apa Pak? Bahwasanya hari-hari itu adalah makhluknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari-hari, waktu itu makhluknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika waktu itu menjadi makhluk Allah, maka Allah bisa mengatur waktu itu seperti apapun.
Kita mungkin akan bingung memikirkan ketika Rasul SAW itu Isra dan Mi'raj sampai menuju ke Sidratul Muntaha dalam waktu 1 malam. Kenapa Nabi bisa? Karena waktu itu makhluknya Allah. Allah suruh waktu itu untuk berbuat seperti apapun dia akan bisa. Seperti api itu makhluknya Allah. Allah bisa mengatakan kepada api, ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Jadilah dingin dan menyelamatkan bagi Nabi Ibrahim. Kenapa? Karena dia adalah makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika hari kiamat Allah Subhanahu wa taala menghancurkan, mematikan semua makhluknya kecuali wajah Allah Subhanahu wa taala. Kullu man 'alaiha fan, kata Allah. Semua yang ada di muka dunia ini akan habis, akan hilang, akan sirna. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Yang tersisa, yang kekal hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Ini hari kiamat yang menjadi pegangan diri kita. Tsumma ta'til hayatul tsaniyah. Lalu akan datang hari yang kedua, yakni hari-hari akhirat. Di mana hari akhirat itu Allah akan membangkitkan kita, lalu menghisab kita. Allah akan membalas diri kita, orang-orang yang melakukan kebaikan dengan jannah, dan orang yang berbuat kejelekan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan siksa api neraka. Ini yang dikatakan oleh Syekh Abu Bakar Al-Jazairi rahimahullah taala. Lalu beliau mengatakan juga bahwasanya di dalam kiamat itu ada asyratus sa'ah wa amaratuha. Ada tanda-tanda kiamat. Kiamat itu tidak langsung seperti itu saja terjadi. Ya kan? Wa hal yanzuruna illa as-sa'ah wa qad jaa asyratuha, kata Allah. Mereka itu tidaklah menunggu kecuali kiamat, dan kiamat itu telah datang, kata Allah. Tanda-tandanya kiamat itu ada tanda-tandanya. Tanda kiamat itu ada tanda-tanda besar, ada tanda-tanda kecil. Tanda-tanda kecil diantaranya apa, Pak? Kita mati itu tanda-tanda kiamat kecil. Artinya akan ada lagi suatu kiamat yang lebih besar daripada kematian diri kita. Tanda-tanda kiamat yang lain banyak, seperti yatatawaluna bil bunyan, orang akan berlomba-lomba untuk membangun segala sesuatu dan macam-macam. Syekh Dr. Yusuf Al-Wabil itu menulis, saya punya kitabnya ini, Asyratus Sa'ah. Lebih daripada 50 tanda-tanda kiamat kecil itu ada disebutkan oleh beliau. Ini tanda-tanda kiamat. Dan tanda-tanda kiamat yang lainnya adalah tanda-tanda kiamat yang besar, seperti Dajjal, keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Terus Dabatul Ard, yang ada satu binatang melata di muka bumi ini yang mampu untuk berbicara, dan itu disebutkan di dalam Al-Quran. Terus terbitnya matahari dari sebelah timur dan segala macam, disebutkan oleh Syekh ini macam-macam dari bentuk-bentuk atau tanda-tanda daripada kiamat besar. Khurujil Masih Dajjal, Dajjal keluar, Ya'juj dan Ma'juj, nuzulul Isa alaihi salam, turunnya Nabi Isa alaihi salam, keluarnya dabah, tulu'u syamsi min maghribiha wa ghairi dzalika min al-ayat. Tsumma yanfakhu fis sur. Lalu setelah tanda kiamat itu keluar, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Israfil untuk meniup trompetnya. Ketika ditiupkan trompet, fasa'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa man syaa Allah. Seluruh yang ada di langit dan seluruh yang ada di bumi akan mati dengan sebab tiupan trompet. Lalu ditiupkan trompet lagi. Tsumma nufikha fihi ukhra fa idza hum qiyamun yanzurun. Lalu kedua trompet akan ditiup lagi, maka mereka pun akan bangkit. Dan bangkitnya mereka ini saat itulah dimulai prosesi hari kiamat. Ada mizan, ada hisab, ada sirat, ada haud, ada segala macam, ada mahsyar dan segala macam. Itu setelah tiupan yang kedua. Nah, penetapan hari kiamat ini adalah sebuah akidah yang harus diyakini oleh setiap muslim. Orang yang tidak yakin dengan adanya hari kiamat, dia kafir. Meskipun dia sholat, meskipun dia zakat, meskipun dia puasa, meskipun dia haji, meskipun dia bersedekah, meskipun dia melakukan apa saja dari kebaikan, ketika dia tidak percaya dengan adanya hari akhir, maka dia adalah orang kafir. Jadi kalau dulu pernah ada kejadian, ada orang yang mengatakan ideologi tertutup yang mengatakan ada kehidupan setelah hari ini tadi, orang itu kafir. Dia di luar Islam. Meskipun dia sholat, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, karena dia tidak percaya dengan yang namanya hari kiamat. Kafir, dia keluar dari agama Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian Syekh Abu Bakar Al-Jazairi menyebutkan beberapa atau banyak sekali ayat yang beliau sebutkan berkaitan dengan hari kiamat ini tadi. Di antaranya adalah kullu man 'alaiha fan, seperti yang saya sebutkan tadi. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Ar-Rahman, surat Ar-Rahman. Lalu
fahumul khalidun. Tidaklah Allah itu menjadikan manusia sebelummu itu kekal. Tidak ada manusia yang kekal sebelum Rasul sallallahu alaihi wasallam. Afa in mitta fahumul khalidun. Apa mungkin kalau engkau wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam engkau akan mendapati kematian dan mereka akan mendapati kekekalan? Tidak mungkin, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada orang yang mengatakan ada nabi siapa? Yang kekal dari mati itu nabi siapa? Nabi Khidir. Nabi Khidir ini kapan? Zamannya Nabi Musa alaihi salam. Kapan itu zamannya? 1000 tahun mungkin jaraknya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah mengatakan di dalam ayat ini dengan jelas, ya kan, Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma ja'alna li basyarin min qablikal khuld." Allah tidak pernah menjadikan manusia sebelum engkau ini wahai Rasul yang kekal. Tidak ada manusia yang kekal. Nah, ini salah satu bantahan tentang perkara tersebut. Lalu Allah mengatakan kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua jiwa itu akan merasakan mati. Ada dua penafsiran para ulama berkaitan dengan ayat ini. Ada yang mengatakan kullu nafsin dha'iqatul maut, itu setiap jiwa akan mati. Yang kedua mengatakan setiap nafas kita keluar itu akan mendekatkan kita kepada kematian. Artinya kalau kita berhinang sekali, kalau hinangkan itu artinya waktunya perlu 3 detik, ya. Kalau ketika kita berhinang sekali, bapak-bapak ibu sekalian, berarti 3 detik kita maju menuju kepada kematian. Kalau dihinangkan terus tetap beranjak misalnya, ngebut. Ya, ini penjelasan para ulama berkaitan. Nah, ini dalil-dalil. Nah, dalil-dalil Al-Quran ini, ketika kita ini beriman, kemarin kita telah membahas iman kepada Al-Quran, maka apapun yang dikatakan oleh Al-Quran kita pasti akan mengimaninya. Karena meskipun perkara tersebut tidak bisa masuk ke akal kita, perkara ini mungkin susah kita terima bagi akal kita, tapi sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin, ketika datang kabar yang datang dari Al-Quran, maka yang harus kita lakukan adalah beriman. Ya, kita beriman. Kullun min indi rabbina. Semua ini yang datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala, Rabbnya kita, Tuhannya kita. Semua yang dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah benar dan pasti benar dan pasti akan terjadi. Itu juga termasuk di dalam urusan hari kiamat. Lalu Syekh Abu Bakar Al-Jazairi, saya singkat-singkatkan saja ayatnya karena banyak banget, Pak. Ayatnya lebih daripada 30 ini. Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan tentang idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al-insanu ma laha. Ini peristiwa hari kiamat. Ketika bumi itu digoncangkan, wa akhrajatil ardu athqalaha. Bumi ini mengeluarkan semua isi perutnya, dikeluarkan dengan sebab marahnya bumi. Bumi ini begitu marah kepada kita yang ada di atas bumi ini. Bumi marah luar biasa. Kenapa bumi marah? Karena bumi itu makhluknya Allah dan dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bumi itu tidak pernah maksiat, Pak. Kalau bumi itu maksiat, kayaknya berputarnya macam-macam modelnya. Tapi dia selalu tertib berputar seperti itu, waktunya tetap. Itu karena ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu di atas bumi ini ada manusia yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Marah bumi. Kapan dia akan memuntahkan semua kemarahannya? Kapan dia akan mengeluarkan semua kemarahannya ketika hari kiamat datang? Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha. Semua yang jadi bebannya, semua yang ada dalam perutnya, itu dia keluarkan semua untuk menunjukkan kemarahannya kepada manusia dengan sebab manusia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini berkaitan dengan surat Al-Zalzalah. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan hal yanzuruna illa an ta'tiyahumul malaikatu aw ya'tiya rabbuka أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. Dan tidakkah mereka itu cuma menunggu? Apakah mereka itu menunggu? Kita ini ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mau tobat, mau berbuat baik, mau jadi orang yang saleh, mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya iman, apa lagi yang kalian tunggu, kata Allah? Apakah kalian mau tunggu malaikat yang datang? Malaikat datang akan cabut nyawa kalian. Itukah yang kalian tunggu, kata Allah Subhanahu wa taala? Atau malaikat datang menghancurkan kalian dengan sebab kemaksiatan kalian? Apakah itu yang kalian tunggu? Atau yakni rabbuk, atau kalian ingin menunggu Tuhan kalian yang datang sendiri agar kalian itu mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala? Au ya'ti ba'du ayati rabbik,
Atau kalian ini ingin menunggu tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala baru kalian mau beriman, baru kalian mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala? Kata Allah Subhanahu wa taala, kalau Allah mengatakan yauma ya'ti ba'du ayati rabbik la yanfa'u nafsan imanuha. Kalau sudah datang, kata Allah Subhanahu wa taala, sebagian daripada tanda-tanda kekuasaan Allah, yakni hari kiamat, maka Allah mengatakan la yanfa'u nafsan imanuha. Iman kalian tidak akan berguna. Artinya apa? Mumpung semua itu belum datang, cepat beriman, kata Allah. Mumpung semuanya itu belum didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, cepatlah kalian bertobat, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika itu datang, kata Allah Subhanahu wa taala, la yanfa'u nafsan imanuha. Iman seseorang tidak akan berguna. Lam takun amanat min qablu aw kasabat fi imaniha khaira. Atau kecuali mereka itu telah beriman sebelum masa itu datang, atau kemudian mereka ini telah melakukan bersamaan dengan imannya itu kebaikan. Maka itulah yang akan bisa menyelamatkan seseorang ketika datang hari kiamat. Apa hikmahnya, Pak? Menyuruh kita bersegera untuk menuju ketaatan dan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, saya ini sudah baik, Ustaz. Sudah sholat 5 waktu, sudah ditambah dengan sholat sunnah, sudah sedekah, sudah segala macam. Buat apa lagi taubat? Yang menyuruh taubat bukan saya, Pak. Yang menyuruh taubat Allah Subhanahu wa taala. Apa kalimat Allah Subhanahu wa taala ketika menyuruh manusia untuk taubat? Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal. Ada yang hafal ayatnya? Kalau Zainal insyaallah hafal. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun. Dan bertobatlah kalian semua wahai kepada Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman. Allah tidak mengatakan wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mudhnibun. Bertobatlah kalian semua wahai orang-orang yang berdosa. Tidak seperti itu yang dikatakan oleh Allah. Yang dikatakan wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun. Orang beriman, Pak, yang disuruh bertobat. Nah, kalau sudah beriman saja disuruh tobat, apalagi yang berdosa? Ya lebih lagi harus melaksanakan pertobatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Sebelum datang hari itu, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak lagi ayat-ayat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah juga menjelaskan tentang mizan, tentang timbangan amal. Allah juga menyebutkan tentang sirat dan segala macam. Disebutkan banyak sekali. Kalau disebutkan ini waktunya bisa dari cukup ini. Banyak sekali ayat-ayat, semua berkenaan dengan hari kiamat. Pian kalau mau menghitung ayat yang berkaitan dengan hari kiamat di dalam Al-Quran lebih daripada 1000 ayat. Itu semua berkenaan dengan hari kiamat. Pian kalau baca juz 30 itu rata-rata ceritanya hari kiamat semua. Mulai surat pertama sampai surat terakhir itu cerita banyak mengenai tentang hari kiamat. Itu di dalam Al-Quran. Dan ini banyak sekali ayat-ayat. Dan kita beriman dengan apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah mengatakan bahwasanya suruh tobat sebelum datang masa tersebut, kita lakukan pertobatan. Dengan sebab apa? Dengan sebab kita yakin kepada Allah. Allah mengabarkan kepada kita di dalam Al-Quran agar diri kita ini beriman dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum datang hari kiamat tersebut. Seperti ayat yang menakutkan ini juga, hatta idza futihat ya'juj wa ma'juj wa hum min kulli hadabin yansilun. Ini Ya'juj dan Ma'juj ini salah satu tanda hari kiamat. Mereka nanti akan turun dengan cepat, akan datang dengan bersegera dari segala macam arah. Si Ya'juj dan Ma'juj ini yang disebutkan nanti dalam hadis, mereka adalah kelompok manusia yang sangat bengis, yang akan membunuh siapa saja mereka akan mereka bunuh selama orang itu bukan termasuk rasnya mereka, bukan golongan mereka, pasti akan dibunuh. Sampai kemudian disebutkan dalam riwayat Ya'juj wa Ma'juj ini memanahkan panahnya ke langit. Padahal Allah, panah itu turun dalam keadaan ujung mata panahnya ini sudah berdarah. Lalu mereka mengatakan, qatalna ma fil ardi wa qatalna ma fis sama. Kami sudah membunuh semua yang ada di muka bumi dan sekarang kami sudah membunuh yang ada di atas langit. Ini kata Ya'juj dan Ma'juj. Ini dahsyatnya. Ini disebutkan oleh Allah hari kiamat. Dan kita tidak ingin ketemu dengan yang namanya Ya'juj dan Ma'juj. Mudah-mudahan kita ini dimatikan dulu sebelum Ya'juj dan Ma'juj ini datang, Pak. Bahaya ini Ya'juj dan Ma'juj ini.
makhluk yang sangat mengerikan. Ini yang dikabarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini beberapa ayat yang berkaitan dengan kiamat. Kita bisa lagi membacanya nanti di dalam Al-Quran bab-bab tentang hari kiamat. Tapi intinya semua adalah mengajarkan kepada kita bahwasanya kiamat itu ada, manusia akan mati, dan setelah kematian ini manusia akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan di dalam kebangkitan itu manusia akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentang apa? Tentang semuanya. Semua yang ada pada diri kita ini kita harus pikir, Pak, ini akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Semua nikmat yang Allah berikan kepada kita akan dimintai pertanggungjawab. Lalu apa yang bukan nikmat yang kita rasakan selama di dunia? Semua yang kita terima ini nikmat. Kita bisa nafas ini nikmat, duduk di majelis ini nikmat. Coba kita sakit kaki, sakit batis misalnya, di rumah kita tidak bisa datang ke tempat ini. Ini semua adalah nikmat yang diberikan oleh Allah, dan itu nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Ini dari Al-Quran. Adapun dari As-Sunnah, Nabi sallallahu alaihi wasallam ikhbarun sallallahu alaihi wasallam fi qawlihi la taqumu as-sa'ah hatta yamurru ar-rajulu bi qabri ar-rajul fayaqul ya laitani kuntu makanah. Kiamat itu tidak akan datang, dan tanda-tandanya kiamat itu kata Nabi sampai nanti ada seseorang yang lewat di sebuah kuburan. Setelah dia lewat di kuburan, dia akan lihat kuburan tersebut, lalu dia mengatakan, ya laitani kuntu makanah. Kiranya aduhai, kiranya aku yang berada di dalam kubur. Kenapa sampai seperti itu, Pak? Karena dahsyatnya fitnah pada saat itu. Karena besarnya fitnah pada saat itu. Yang orang beriman ini sampai-sampai imannya hampir-hampir lepas dengan sebab fitnah yang begitu luar biasa. Fitnah yang ada di dalam keimanan yang memfitnah keimanannya, fitnah yang memfitnah di dalam urusan keluarganya. Dalam segala hal fitnah itu akan datang bertubi-tubi sampai manusia mengatakan, ya laitani kuntu makanah. Kiranya aku yang mati ini aku saja, jadi aku tidak lagi merasakan semua yang ada ini. Saya tidak melihat lagi semua yang menakutkan ini. Saya tidak akan menjadi korban daripada perkara-perkara yang dahsyat ini sampai dia ingin menjadi orang yang mati. Itu saatnya kata Nabi, dekatnya seseorang dengan hari kiamat. Ini kalau hari ini baru berapa? Kalau melihat kuburan kan masih belum kayak itu. Nanti akan ada suatu masa seperti itu. Manusia akan mending saya mati daripada hidup dalam keadaan yang luar biasa dahsyatnya. Ini kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi juga mengatakan, inna sa'ata takunu hatta takuna asy'ara. Kiamat itu tidak akan terjadi sampai ada 10 tanda-tanda kiamat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti yang tadi disebutkan. Khasaful Masrik, penenggelaman di barat dan penenggelaman di timur, penenggelaman di barat, lalu penenggelaman di Jaziratul Arab. Lalu ada Dukhan, ada Dajjal, ada Dabatul Ard, binatang yang bisa ngomong, Ya'juj dan Ma'juj. Lalu matahari terbit dari sebelah barat. Lalu ada api yang keluar dari Aden, dari Yaman, yang akan menggiring manusia kepada mahsyar. Dan nuzul Isa bin Maryam, dan turunnya Nabi Allah Isa bin Maryam. Itu 10 tanda kiamat yang sahih yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu bagaimana dengan Imam Mahdi? Imam Mahdi ini memang banyak, Pak, perselisihan di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan tidak, ada yang mengatakan iya, wallahu a'lam. Kita tidak tahu, tapi dari hadis-hadis yang ada, memang hadis-hadisnya kebanyakan ada yang mengatakan bahwasanya hadisnya tidak sahih, ada yang mengatakan bahwasanya hadis tersebut adalah hadis yang sahih. Artinya masalah Imam Mahdi. Dan ini juga bukan masalah keimanan. Artinya orang tetap mereka itu percaya bahwasanya akan ada pemimpin yang akan memimpin, tapi bukan dengan versi-versi yang seperti itu. Tapi kalau menurut saya ya lebih selamat kita percaya dengan apa yang disebutkan oleh Nabi SAW, bahwasanya Imam Mahdi itu akan datang, namanya Muhammad, bapaknya namanya Abdullah, sama dengan Rasulullah SAW, dan nanti dia yang akan menjadi pemimpin dalam berperang di akhir zaman. Ini yang disebutkan di dalam hadis. Kita mempercayai yang seperti itu juga sebagai bentuk kehati-hatian kita, mengeluarkan diri kita daripada perselisihan di kalangan para ulama. Lalu dalam hadis juga Nabi SAW mengatakan, la taqumu sa'atu illa ala syararil nas.
Kiamat itu tidak akan datang kecuali pada orang-orang yang sudah paling jelek. Kenapa kiamat itu didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada manusia-manusia yang paling jelek? Karena cintanya Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Allah cinta kepada orang-orang beriman. Nanti setelah kemenangan Isa ibnu Maryam, setelah dia berhasil membunuh Dajjal dan Islam mendapati kemenangannya, jaya Islam ini sebagaimana apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, disebutkan dalam riwayat itu akan bertiup sebuah angin yang sangat lembut seperti sutra anginnya, Pak, yang akan melewati di bawah ketiaknya orang-orang beriman. Ketika angin itu sudah melewati orang-orang beriman, semua orang yang punya iman, meskipun sebesar biji darah, meskipun sebesar biji sawi, orang itu akan mati. Maka yang tertinggal siapa? Yang tertinggal syarrul khalaik, orang-orang yang jelek, orang-orang kafir, orang-orang yang busuk yang tidak punya iman. Yang dikatakan dalam hadis, mereka ini berbuat seperti binatang. Sampai-sampai mereka ini berhubungan intim antara laki-laki dengan perempuan itu di jalan-jalan. Begitu rusaknya pada saat itu keadaan. Maka pada saat itulah ditegakkan oleh Allah Subhanahu wa taala hari kiamat. Artinya kalau kita ini menemui kiamat, kan mafhumnya Pak ya. Kalau kita ini menemui kiamat, artinya kita ini termasuk makhluk yang jelek. Makanya jangan sampai kita ingin ketemu kiamat. Sebelum kiamat, sebelum fitnah yang datang, kita mati dulu. Habis dulu kita baru nanti kiamat itu datang. Karena Nabi yang mengatakan kiamat tidak akan datang kecuali yang mendapatkan kiamat itulah orang-orang busuk, orang-orang yang jelek, orang-orang yang jahat. Itulah yang akan merasakan hari kiamat. Karena hari kiamat ini Pak, luar biasa dahsyatnya. Tadi dikatakan orang lupa dengan bapak ibunya. Sampai dikatakan, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas sa'ati syai'un 'adzim. Yauma tarawnaha tadhhalu kullu nafsin ma arda'at. Yauma tadhhalu Surat Al-Hajj ayat 1. Yauma tadhhalu kullu nafsin ma arda'at. Orang ini menjadi goncang dan melahirkan semua yang mengeluarkan dalam perut mereka anak-anaknya. Wa tad'u kullu dzati hamlin orang-orang melepaskan orang-orang yang menyusu. Bayi-bayi yang menyusu ini karena kiamat datang. Kita ini kalau punya anak, ibu-ibu kalau punya anak bayinya menyusu kan hendak mencabutnya kan begini ya Pak. Ini kalau kiamat datang dibuangnya bayinya itu Pak, yang menyusu ini dibuangnya, ini membarat-barat dia dibuangnya bayinya itu. Wa tad'u kullu dzati hamlin hamlaha. Orang-orang yang hamil langsung ke kuburan pada saat itu juga. Wa tad'u kullu dzati hamlin hamlaha wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara. Kalian lihat kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang ini semuanya seperti orang mabuk. Wa ma hum bisukara. Padahal mereka itu tidak dalam keadaan mabuk. Itu keadaan hari kiamat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tidak ingin Pak, mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita tidak ditemukan dengan yang namanya hari kiamat. Ini yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu banyak lagi hadis hari kiamat yang Nabi mengingatkan kepada kita bahwasanya hari itu adalah siap-siap kita, Pak. Siap-siap dengan soal-soal yang akan diajukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi juga mengatakan bahwasanya di dalam hari kiamat tersebut tidak akan la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'alu an arba'. Kakinya tidak akan pernah bisa melangkah sebelum dia bisa menyelesaikan 4 pertanyaan. Yang kita ditanya tentang umur kita, untuk apa kita habiskan umur kita? Kita akan ditanya tentang jasad kita, tentang umur kita, lalu tentang amal kita, apa yang sudah kita amalkan, tentang harta kita, dari mana dapatnya dan untuk apa harta tersebut diinfakkan, dan tentang jasad kita ini. Dari muda sampai tua itu apa yang kita lakukan? Ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Oh dulu Allah dari umur 20 sampai umur 40 jadi preman misalnya. Itu ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari umur 40 sampai mati kerjaannya di masjid saja, masih alhamdulillah ya Pak. Yang bahaya ini kalau jadi dari umur 20 sampai 40 di masjid, umur 40 sampai umur 60 di terminal jadi preman, ini yang bahaya. Kalau yang terbalik tadi insya Allah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini akan ditanya semua. Nah, semua perkara hari kiamat itu yang kita harus perhatikan ya 4 perkara tadi. Tentang umur kita, untuk apa? Lalu
tentang ilmu kita yang duduk setiap hari keliling-keliling. Soalnya wajah-wajah pian ini kita rancang aja, karena di masjid ini ada, di masjid sana ada, putar-putar di mana-mana ada, ya Allah. Nah ini ilmunya untuk apa ini kata Allah? Ilmunya untuk apa? Untuk stok banyak-banyakan? Apa untuk apa kata Allah? Apa yang kalian lakukan dengan ilmu kalian? Itu ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk saya akan ditanya. Apakah ilmu cuma disebar-sebarkan saja di atas mimbar? Akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu tentang harta kita, dari mana kita dapat harta? Dan untuk apa harta itu dibelanjakan? Yang keempat, Allah akan menanyakan tentang jasad kita, tentang badan kita. Dikasih sehat oleh Allah, dikasih kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikasih kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk apa semua itu? Empat ini Pak yang jadi modal kita nanti harus menjawab pertanyaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kira-kira yang disampaikan oleh Syekh Abu Bakar Al-Jazairi, meskipun banyak sekali hadis-hadis dan semua keterangan-keterangan yang berkaitan dengan hari kiamat, tapi karena waktunya tidak cukup, kita mempersingkat bab ini. Saya usahakan setiap pertemuan itu satu bab, jadi saya singkat-singkatkan babnya. Mudah-mudahan bisa diambil hikmahnya. Tapi intinya bahwasanya kita ini percaya dengan hari kiamat dan kita berusaha untuk mempersiapkan diri kita untuk mendapati hari kiamat, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengatakan dalam kitabnya dan Rasul sallallahu alaihi wasallam juga telah menyabdakan di dalam sabda-sabda beliau tentang hari kiamat. Maka tidak ada lagi ruang bagi kita untuk menyatakan bahwasanya kiamat itu tidak ada. Tidak ada ruang bagi kita untuk mengatakan saya tidak percaya dengan hari kiamat. Tidak ada yang seperti itu. Karena kita pun jadi yakin orang yang mengatakan dengan perkataan itu dia kafir. Dan ini agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kira-kira bisa disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Aku qouli hadza wal haqqu 'inda Allah subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.